Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Distributed Database Management. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fandi Panca. Definisi database distribusi. Pengertian database. Database merupakan sebuah kumpulan data yang ada pada suatu organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Keseluruhan data tersebut disimpan dalam storage sendiri yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, terutama dalam kepentingan akses data. Sistem basis data terdistribusi berarti semua data yang ada pada database dapat didistribusikan atau disebar ke beberapa lokasi atau titik yang ditentukan. Kesimpulannya, sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Alasan penggunaan database terdistribusi. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, karena basis data memiliki kemampuan dan pengelompokan mengurutkan bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kebersamaan pemakai. Sebuah basis data dapat digunakan oleh banyak user dan banyak aplikasi. Untuk data-data yang diperlukan oleh banyak orang atau bagian, tidak perlu dilakukan pencatatan di bagian masing-masing. Tetapi cukup dengan satu basis data untuk dipakai bersama. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu mengupdate semua data, masing-masing bagian tetap cukup hanya di satu basis data yang bersangkutan. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, kita tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang kelima, keakuratan atau akurusi. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antar data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang keenam, ketersediaan atau availability. Dengan basis data dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Yang tujuh, keamanan atau security. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan password untuk mengatasi orang yang mengaksesnya. Kedelapan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Penggunaan basis data daring merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Dengan adanya basis data ini, pembuatan aplikasi bisa memanfaatkan kemampuan dari DBMS sehingga pembuatan aplikasi tidak perlu mengurusi penyimpanan data, tetapi cukup mengatur interface untuk pengguna. Yang 9, pemakaian secara langsung. Basis data memiliki fasilitas untuk melihat datanya secara langsung dengan tool yang disediakan oleh DBMS untuk melihat data langsung ke tabel ataupun menggunakan query. Biarlah user yang sudah ahli atau database administrator. Kebebasan data atau data independence. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. User view. Basis data menyediakan pandangan yang berbeda-beda tiap pengguna. Misalnya kita memiliki data-data perusahaan yang bergerak di bidang retail, data yang ada berupa data barang, penjualan, dan pembelian. Ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan penggunaan data tersebut. Ini ada tipe basis data terdistribusi. Yang pertama, homogen. Dalam sistem homogen, semua sistem penggunaan produk DBMS yang sama. Sistem homogen lebih mudah dirancang dan diatur. Pendekatan ini memberikan perkembangan yang baik, yaitu tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan sebuah site baru pada DBMS. Selanjutnya ada heterogen. Sistem basis data heterogen yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda juga, baik relational DBMS, RDBMS, atau non-relational DBMS.
Struktur basis data terdistribusi. Set-set dalam database terdistribusi dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara. Beberapa topologi digambarkan sebagai sebuah graf yang simpul-simpulnya bersesuaian dengan set. Sebuah edge dari simpul A ke simpul B bersesuaian dengan hubungan langsung antara dua site. Berikut adalah konfigurasi struktur basis data. Yang pertama, fully connected network. Keuntungannya jika salah satu simpul rusak, maka yang lainnya tidak ikut terpengaruh. Kerugiannya, kontrol manajemen tidak terjamin. Yang kedua, partitionally connected network. Keuntungan relativity rendah. Jika salah satu simpul rusak, maka yang lainnya tidak ikut terganggu. Kerugian, kontrol manajemen tidak terjamin. Yang selanjutnya, tree structure network. Keuntungan, bersifat netral. Setiap proses dimulai dari bawah. Kontrol manajemen lebih terjamin. Kerugian, jika simpul rusak, maka semua akan rusak. Selanjutnya ada ring network. Keuntungan, jika salah satu simpul rusak, maka yang lainnya masih tetap jalan. Kerugiannya, kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Star network. Keuntungannya, kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral atau pusat. Kerugian, jika simpul rusak, maka yang lainnya juga akan rusak. Perbedaan utama di antara berbagai topologi di atas terletak pada pertama, biaya instalasi, biaya dalam membangun hubungan antar simpul, lalu biaya komunikasi, biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul lain. Keandalan, frekuensi kegagalan komunikasi yang terjadi, ketersediaan, frekuensi kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Baik, selanjutnya adalah kelebihan database terdistribusi. Yang pertama, tidak tergantung pada server basis data pusat. Yang kedua, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Yang ketiga, informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Yang keempat, server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Kerugian database terdistribusi. Yang pertama, harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Yang ketiga, site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang keempat, biaya pemrosesan tinggi. Yang kelima, perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Yang keenam, biaya implementasi yang tinggi. Yang ketujuh, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Yang kedelapan, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Rancangan database terdistribusi ada dua. Yang pertama, alokasi data. Ada beberapa alternatif dasar yang menyimpan atau menempatkan data, partisi, dan replikasi. Dalam skema partisi, database dibagi ke dalam sejumlah partisi yang disjoin yang masing-masing ditempatkan di set yang berbeda. Perancangan replikasi dibedakan atas fully replication, di mana seluruh database ditempatkan masing-masing set, atau partially replicated, yaitu masing-masing partisi dari database disimpan di lebih dari satu set tetapi tidak semua site. Yang kedua, fragmentasi data. Relasi dibagi ke dalam beberapa bagian, setiap bagian disimpan pada lokasi yang berbeda. Tiga jenis fragmentasi. Yang pertama, fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi campuran. Untuk selanjutnya ada pilihan untuk mendistribusikan database. Yang pertama ada replikasi data, ialah copy data didistribusikan ke situs yang berbeda. Untuk kedua ada partisi horizontal. Partisi horizontal hanya baris lain dalam sebuah tabel yang didistribusikan ke situs yang berbeda. Nomor 3 ada partisi vertikal. Di partisi vertikal hanya kolom lain dalam sebuah tabel yang didistribusikan ke situs yang berbeda. Terus yang keempat ada kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya ada replikasi data. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Terus replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi
penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya seperti pemrosesan transaksi online dan DSS atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Terus selanjutnya ada keuntungan dan kerugian replikasi data. Untuk yang pertama kita bahas keuntungan replikasi data. Untuk keuntungannya ada reliability. Jika sebuah sistem yang menyimpan suatu database mengalami kerusakan, maka sistem lain dapat menemukan copy data dari database yang rusak itu. Terus selanjutnya, fast response. Tiap situs mempunyai copy dari database sehingga proses query data dapat berjalan lebih cepat. Terus nomor 3 ada not decoupling. Setiap transaksi dapat data bisa diproses tanpa koordinasi antar jaringan. Sehingga jika sebuah node sibuk atau mengalami kesalahan, maka akan ada sistem tersendiri yang menangani koordinasi antar data. Terus yang keempat ada reduce network traffic at prime. Kemampuan sistem untuk memindahkan transaksi database pada jaringan yang sedang tidak sibuk atau berfungsi dengan tidak sebagaimana mestinya. Terus yang selanjutnya ada kerugian replikasi data. Kerugiannya adalah harga softwarenya mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database yang terdistribusi. Untuk yang kedua ada kompleksitas site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Yang ketiga adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Terus selanjutnya biaya pemrosesan tinggi, perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Terus selanjutnya ada sulit untuk menjaga keutuhan data. Banyaknya pengakses data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. Untuk yang terakhir, kurangnya standar, tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke sistem database terdistribusi. Selanjutnya tentang jenis-jenis replikasi. Yang pertama replikasi sinkron. Nah, di replikasi sinkron ini ada dua teknik dasar untuk menjamin transaksi menghasilkan satu hasil dan tidak bergantung pada akses terhadap data atau replika data yang digunakan dalam perhitungan transaksi, yaitu teknik pertama disebut voting. Nah, transaksi harus menulis mayoritas data dan replikanya dan membaca minimal satu replika yang dianggap paling mutakhir. Yang kedua itu disebut read any write all. Artinya untuk proses baca cukup melibatkan satu replika, tetapi ketika proses tulis harus melibatkan semua replika. Selanjutnya replikasi asinkron, yaitu sebaliknya replikasi asinkron lebih realistis, walaupun melanggar prinsip independensi data terdistribusi selama interval waktu tertentu sampai dilakukan transaksi update secara berkala. Nah, pada replikasi asinkron ini terdapat dua pilihan, yaitu replikasi asinkron situs primer dan replikasi asinkron peer-to-peer. Nah, replikasi asinkron situs primer memiliki satu replika yang dianggap sebagai master atau data primer. Sedangkan replikasi sinkron peer-to-peer, beberapa replika bisa diupdate atau mungkin tidak semua dan dijadikan replika master. Nah, selanjutnya implementasi pendistribusian data. Nah, dalam hal ini kami mengambil contoh implementasi ATM-PNI. Penggunaan database terdistribusi untuk mengerjakan fungsi manajemen data jaringan dan dapat berintegrasi dengan database manajemen sistem, maka digunakan NDBMS, yaitu Network Database Management System. Sedangkan fungsi NDBMS adalah menerima permintaan nasabah melalui layanan, dalam hal ini ATM. Yang kedua, nasabah dapat mengakses layanan yang terdiri
yang tersedia pada ATM. Yang ketiga, memberi nomor PIN untuk dapat mengakses layanan ATM. Yang keempat, mengkoordinasikan penggunaan layanan ATM antar nasabah antar bank. Selanjutnya, sistem ATM BNI sendiri sama dengan sistem ATM perbankan lainnya, di mana ATM sebagai klien, sedangkan sebagai servernya adalah mainframe yang menjalankan database akun nasabah. Sistem jaringan ATM ini tidak terhubung langsung ke database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing. Monitor teleprocessing merupakan sistem middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh atau remote dan menserikan transaksi klien untuk diproses oleh database. Menggunakan transaksi serial mengandung arti bahwa sistem dapat pulih dari kesalahan tanpa masuk data sistem. Nah, selanjutnya struktur dari sistem informasi ATM. Sistem informasi ATM pada BNI didukung oleh sistem keamanan, sistem akuntansi cabang lokal, sistem counter cabang, sistem pemeliharaan, usage database, dan account database. Dapat digambarkan dalam struktur diagram DFD atau data flow diagram dengan diagram konteks. Setiap ATM BNI terhubung ke satu database, account database, sistem akuntansi cabang lokal, sistem keamanan, dan sistem pemeliharaan. Sistem ini terhubung ke usage database yang memantau bagaimana jaringan ATM BNI digunakan, dan ke sistem counter cabang lokal. Sistem counter ini memberikan layanan seperti backup dan pencetakan. Nah, kesimpulannya, penggunaan arsitektur pada ATM BNI ini telah dapat memberikan kualitas layanan yang digunakan mulai dari penarikan uang tunai, dari rekening taplus dan giro, informasi saldo, transfer antar rekening kartu, akses ke jaringan ATM antar bank, pembelian pulsa isi ulang, membayar tagihan, dan lain-lain. Dengan teknologi VCAT dan teknologi perbankan yang digunakan untuk sarana transaksi kiriman uang, transaksi SWIFT, dan transaksi point to sell. Selanjutnya, arsitektur yang digunakan model 3-tier client server merupakan gabungan dari model thin client dan model fat client. Dapat memberikan kualitas layanan dan kinerja yang diinginkan, seperti sekarang ini. Selanjutnya, sistem ATM BNI termasuk sistem terdistribusi karena memenuhi kriteria secara letak geografi terpisah dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari kota-kota besar dan kota-kota kecil. Terhubung secara online antara kantor cabang, kantor wilayah, dan kantor pusat Bank BNI. Nah, di ATM BNI sendiri memiliki arsitektur, yaitu arsitektur DBMS terdistribusi, di antara lainnya sistem klien atau server, sistem terdistribusi peer-to-peer, arsitektur MBMDBS. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.